Halo teman-teman. Pertama, saya pengen sekali mengapresiasi ide untuk membahas berbagai metode atau cara bersaat teduh dalam Journey with God ini. Kenapa? Yang pertama, karena dengan mengenal atau belajar hal baru yang beda dari yang biasa kita lakukan, itu akan membuat kita lebih bertumbuh dibanding kalau kita hanya mau melakukan apa yang udah jadi pattern, apa yang udah biasa kita lakukan gitu. Kedua, nah karena kita jadi belajar sesuatu yang baru, belajar bahwa ada berbagai macam cara atau metode untuk bersaat teduh, semoga itu juga makin membuat kita jadi lebih menghargai orang lain yang mungkin cara saat teduhnya tuh beda dengan kita. Dan berarti dengan begitu semoga kita juga jadi lebih rendah hati. Nggak merasa bahwa saat teduh kita tuh udah yang paling oke, udah yang paling benar. Atau bahkan mungkin kita ngerasa kita udah saat teduh sedangkan orang lain tuh belum saat teduh gitu. Atau bahkan orang lain nggak ngelakuin saat teduh. Padahal sebetulnya caranya aja sih yang beda gitu. Yang ketiga, yang berikutnya yang nggak kalah penting, dengan begini kita jadi menyadari bahwa ternyata Tuhan itu nggak cuma pakai satu cara untuk komunikasi dengan kita. Nggak cuma satu cara untuk kita tuh bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Tuhan, kami mau mensyukuri untuk setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan adalah Tuhan yang mau bersahabat, Tuhan yang mau berjumpa dengan kami, Tuhan yang mau menemani kami dalam setiap perjalanan hidup kami masing-masing maupun dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami percaya ketika kami senang, sedih, ketika kami bahagia, ketika kami kesusahan, dalam duka cita, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami lalui, jatuh bangunnya kami percaya bahwa kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh belajar kembali tentang bagaimana sih cara kami dapat bersaat teduh dengan cara-cara yang mungkin sebelumnya belum pernah kami lakukan. Kiranya Tuhan dengan kami boleh belajar sesuatu yang baru, ini boleh semakin membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kali ini giliran saya untuk membahas tentang saat teduh tanpa buku panduan, buku pedoman, atau mungkin lebih gampangnya tanpa kita pakai buku renungan. Kalau kita mungkin udah biasa ya mau pakai buku renungan, baik yang mungkin cetak atau yang versi digital atau apapun gitu, atau yang mungkin yang kita dapat dari gereja. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas bagaimana kita saat teduh tapi tanpa buku renungan seperti itu, tanpa buku panduan seperti itu. Emang bisa? Bisa. Nah, coba bayangkan ke zaman dulu banget ketika belum ada yang nulis buku renungan tuh, belum ada buku renungan yang baik cetak maupun yang dibukukan. Pokoknya belum ada yang nulis, bahkan juga yang digital tuh jelas belum ada gitu misalnya. Terus dengan apa dong orang-orang zaman dulu itu bersaat teduh? Ya dengan membaca Alkitab itu sendiri gitu. Nah, sebetulnya metode untuk bersaat teduh tanpa buku panduan atau buku renungan itu ada banyak, ada beberapa. Dan saya sharing yang dari pengalaman saya aja ya, yang dari saya pernah ikutin. Ada yang caranya atau metodenya itu adalah berdoa dengan imajinasi. Tentu jelas bukan kita berimajinasi yang melayang-layang kemana-mana gitu ya, yang tanpa arah gitu. Nah, maksudnya berdoa dengan imajinasi itu kita membaca Alkitab, kita baca teks Alkitab tertentu, lalu kita membayangkan kita tuh sebagai salah satu tokoh dalam cerita itu gitu. Misalnya dalam cerita Yunus gitu.
Kita membayangkan kita jadi Yunus. Kita membayangkan jadi orang-orang yang ada di kapal yang waktu Yunus mencoba lari dan kapalnya terombang-ambing gitu misalnya. Atau misalnya cerita Sakeus. Kita membayangkan kita sebagai Sakeus, atau kita membayangkan diri kita sebagai orang Farisi ahli Taurat yang mereka bersungut-sungut waktu tahu Yesus tuh mau makan di rumah Sakeus gitu misalnya. Jadi kita membayangkan kita sebagai salah satu tokoh dalam cerita itu. Bagaimana kita merasakan kesedihan, kegembiraan, kemarahan, atau keputusasaan, atau bahkan juga harapan-harapan yang mungkin diekspresikan oleh tokoh-tokoh dalam cerita-cerita yang ada di Alkitab. Nah, kalau metode yang lain lagi yang saya juga pernah coba ikuti itu adalah metode atau cara dengan Lectio Divina. Ini yang akan saya pengen kita bahas lebih lanjut. Apa sih Lectio Divina itu? Lectio Divina itu dari bahasa Latin, teman-teman. Lectio itu artinya bacaan. Nah kan kalau kita di GKI, kita mungkin biasa dengar kata leksionari. Leksionari itu daftar bacaan di hari Minggu, daftar bacaan kitab-kitab yang akan dibacakan dalam kebaktian Minggu. Nah itu biasanya disebut leksionari. Jadi lectio itu artinya bacaan. Kalau divina itu divine, sesuatu yang ilahi. Jadi Lectio Divina kalau diartikan adalah bacaan ilahi. Ada yang bilang juga bacaan suci atau bacaan surgawi. Ya intinya sih bacaan ilahi itu ya berarti firman Tuhan itu sendiri. Nah, untuk apa kita melakukan pembacaan ini? Pembacaan ini ya jelas untuk kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Untuk menambah pemahaman kita akan firman Tuhan. Nah, Lectio Divina itu dasarnya ada dalam firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 30 ayat 14 yang berkata, "Sabda sangat dekat padamu, dalam mulutmu dan dalam hatimu untuk kamu laksanakan." Nah, itulah mengapa dalam Lectio Divina itu meliputi ada empat tahapan yang sebetulnya penjabaran dari Ulangan 30 ayat 14 tadi begitu. Ada pembacaan, lectio tadi, membaca, kita membaca dengan mulut gitu kan. Kemudian kita merenungkan dengan hati. Merenungkan tuh meditasi. Nanti saya jelaskan ya lebih detailnya gimana. Lalu doa atau orasio. Kita berdoa dengan hati, mungkin kita bisa mengatakan doa kita gitu. Dan kemudian kita mempraktekkannya lewat hidup yang kontemplatif. Nah, itu penjabaran dari pengembangan dari kitab Ulangan 30 ayat 14. Nah, sebelum kita mulai saya menjelaskan atau kita mencoba tahapan-tahapan Lectio Divina, nah ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Terutama kalau metode ini tuh benar-benar baru pertama kali kita lakukan. Yang perlu kita persiapkan dan kita perhatikan adalah satu, siapkan Alkitab kita Alkitab cetak. Nah, kenapa pakai Alkitab cetak? Kenapa nggak boleh kalau Alkitab yang digital elektronik yang ada di handphone gitu misalnya? Bukan soal boleh nggak boleh menurut saya, bukan soal salah benar, tapi kalau Alkitab di handphone itu akan membuat terlalu banyak distraksinya gitu. Misal kita lagi asik baca ayatnya gitu, kita lagi merenung, tahu-tahu ada notifikasi masuk lah, ada telepon masuk lah, ada yang ngechat gitu. Terus padahal kan saat itu kita mau sedang saat teduh tuh. Nah, kecuali kita nggak bakal terganggu dengan itu semua. Tapi apa bisa dijamin? Apa yakin bisa gitu? Kita lihat ada notif, ada chat, ada telepon, terus kita nggak kepengen angkat atau kita nggak kepengen baca. Apalagi kalau pas namanya tuh muncul, dan nama yang muncul tuh orang yang kita tunggu-tunggu balasan chatnya gitu misalnya. Nah, jadi Alkitab cetak lebih pas sih untuk kita lebih bisa fokus dan lebih bisa konsentrasi.
Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah kita perlu cari tempat yang tenang, yang hening, yang sepi gitu ya, jangan yang terlalu ramai, terlalu bising gitu. Kemudian tapi gimana nih kalau kita di rumah yang rasanya susah deh buat sepi, buat hening gitu ya. Nah mungkin itu kita bisa pilih waktu-waktu tertentu yang rumah kita sepi gitu ya, yang semua udah pada tidur misalnya gitu. Nah kemudian sediakan waktu minimal 30 menit. Soal kapan waktunya ya tadi saya bilang terserah. Apakah mungkin malam sebelum kita tidur, pagi setelah bangun tidur, atau di siang hari atau di sore hari, di tengah waktu break kita. Silakan teman-teman bisa mengatur menurut waktunya masing-masing gitu, memungkinkannya di mana. Pokoknya kita punya waktu yang betul-betul 30 menit itu jadi quality time kita dengan Tuhan. Kemudian yang keempat, buat rencana baca kita. Kenapa pakai rencana bacaan? Karena kita nggak pakai buku panduan. Jadi kita bisa buat rencana bacaan kita sendiri. Misalnya, untuk pertama kali kita pengen coba kita baca kitab Mazmur. Kita urut dari pasal 1 sampai terakhir. Jadi satu hari satu pasal misalnya. Terus kalau ternyata satu pasal kok panjang sekali gitu, ya kita bisa bagi jadi beberapa, jadi 2 bagian misalnya. Hari ini oke, kita baca setengahnya, besok kita baca lagi setengahnya. Atau kita mau ambil kitab Injil, satu hari satu perikop, atau boleh kitab-kitab yang lain juga sih. Nah, kalau kita buat rencana bacaan, rencana baca itu baik juga, karena daripada tiap hari kita tuh tebang pilih gitu, daripada tiap hari kita itu cuma pilih-pilih bacaan yang sekiranya cocok sama kondisi hati kita gitu. Oh, aku lagi patah hati, lagi kesusahan, jadi kita cari ayat-ayat yang seputaran itu misalnya. Oh, aku lagi bingung, aku lagi khawatir nih soal besok nih gimana ya gitu, terus kita cuma baca ayat-ayat seputar kekhawatiran gitu. Nah, akhirnya kan kita jadi cuma baca ayat yang kita pengen denger gitu. Padahal kan ya bisa jadi ada hal lain yang mungkin sebetulnya kita butuh belajar. Bukan cuma ayat-ayat tertentu yang cocok sama kondisi kita, yang kita butuh dengerin saat itu, yang kita mau dengerin gitu. Nah, justru dengan kita membuat rencana bacaan, kita nggak akan hanya baca bagian-bagian yang kita ingin baca. Mungkin Tuhan ingin menyapa kita lewat firman-Nya yang baru buat kita, gitu misalnya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang Lectio Divina itu sendiri. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau Lectio Divina itu ada 4 tahapan ketika kita mau mempraktekkan Lectio Divina. Yang pertama, Lectio itu sendiri atau membaca. Ya, tentu kita perlu menenangkan diri dulu, mengupayakan situasi semua tenang, baru kita bisa memulai. Boleh dengan kita berdoa dulu, karena dengan berdoa itu membantu kita untuk lebih tenang juga ya, apalagi kalau kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Nah, dengan berdoa itu menolong kita untuk jadi lebih tenang. Nah, kita membaca bagian Alkitab yang sudah kita siapkan. Kemudian misalnya saya akan kasih contoh. Saya ambil contoh dengan kita membaca kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, karena ini masih di masa-masa Paskah. Jadi saya akan baca. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, teman-teman, perikop seperti ini bisa kita baca berulang-ulang. Bisa baca dalam hati, bisa juga kita bacanya dengan bersuara. Tergantung mana yang bisa membuat kita lebih berkonsentrasi gitu. Nah, kita bisa baca berulang-ulang, bisa 2 kali atau 3 kali gitu, sampai atau bahkan mungkin kalau kita mau lebih juga nggak apa-apa sih. Saya pernah mencoba yang bacanya memang berulang kali gitu, sampai kita menemukan kata, perhatikan ya, kata, kalimat, atau ayat yang menyentuh kita. Jadi bisa kata, bisa ayat, bisa kalimat, ya kan. Satu ayat itu bisa terdiri dari beberapa kata, satu ayat bisa terdiri dari beberapa kalimat. Jadi bisa satu kata tertentu, bisa satu kalimat tertentu, atau satu ayat yang menyentuh kita. Kalau sudah ketemu, kita berhenti dan kita fokus pada bagian itu. Setelah itu, setelah kita menemukan ayat yang menyentuh kita, kita masuk ke bagian yang kedua, ke tahapan yang kedua, yaitu meditasi atau merenungkan. Meditasi itu bukan seperti yang kita bayangkan, meditasi itu berarti kita mengosongkan pikiran gitu. Enggak, bukan. Jadi meditasi itu justru memusatkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi bukan mengosongkan pikiran, sama sekali bukan. Tapi memusatkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kita renungkan bagian yang tadi saya bilang menyentuh kita. Misalnya kalau saya membaca ini, bagian yang menyentuh saya adalah misalnya kalimat Tuhan Yesus di ayat 26 yang bagian akhir, ketika Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, kalimat ini kalimat yang menyentuh buat saya. Nah, mungkin buat teman-teman kalimat yang lain. Nah, merenungkan di sini kita merenungkan kalimat ini. Nah, merenungkan di sini bukan kita mencoba menganalisa. Kemudian kita menganalisa kata damai sejahtera itu, misalnya kita, bahasa aslinya apa ya gitu. Shalom tuh apa ya? Shalom tuh biasa digunakan dalam situasi kondisi apa? Bukan yang seperti itu gitu. Bukan menganalisa dalam hal seperti itu yang kita lakukan, melainkan kita fokus pada apa dan bagaimana damai sejahtera Allah itu juga menyapa dan menyentuh kita gitu. Bagaimana damai sejahtera Allah itu menyapa, menyentuh kita, melingkupi kita. Tadi di situ kalau kita perhatikan, ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Yesus berdiri di tengah-tengah para murid. Nah, damai sejahtera itu memancar dari tengah-tengah mereka. Damai sejahtera itu menjadi pusat persekutuan mereka. Dan ini yang bisa kita lakukan ketika kita dalam bagian meditasi atau merenungkan. Setelah itu, kita ke tahap yang ketiga. Yang ketiga itu adalah berdoa atau orasio dalam bahasa Latinnya. Kita sering dengar kalimat ora et labora. Nah, ora itu doa. Orasio itu berdoa. Yang perlu diingat, doa itu bukan hanya kesempatan untuk mengatakan semua isi hati dan pikiran kita
pada Tuhan. Inti dari doa kan sebetulnya adalah berbicara, ngobrol, berdialog dengan Tuhan. Ngobrol tentu nggak mungkin cuma satu arah kan. Jadi doa juga berarti kita mendengarkan Tuhan, kita bawa dalam doa ayat yang tadi kita dapat. Kita bisa memohon, memang kita memohon damai sejahtera dari Tuhan, kita memohon di tengah mungkin kita lagi ngerasa takut, khawatir ya. Terus ya kita berharap ada damai sejahtera Tuhan. Tapi di situ kita juga mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan ke kita di tengah rasa khawatir, di tengah rasa takut kita. Kalau hanya kita yang mau didengar, sehingga ya itu bukan doa, itu bukan komunikasi yang dua arah, itu bukan dialog, itu bukan ngobrol, tapi kita ngomong sendiri dan kita cuma mau didengar. Coba bayangkan kalau kita jadi orang yang ada di posisi kayak Tuhan gitu ya, ada orang ngajak kita ngobrol, tapi kita tuh cuma disuruh dengerin doang gitu ya, panjang lebar orang itu ngomong dan kita cuma disuruh dengerin. Gimana rasanya gitu kan, dan kita nggak dikasih kesempatan buat ngomong satu kali itu, orang cuma curhat, keluh kesah semua, pasti kita juga capek gitu kan. Nah, setelah berdoa yang kita lakukan adalah kontemplasi. Nah, apa itu kontemplasi? Kontemplasi itu kita betul-betul memasuki waktu untuk hening, saat hening. Jadi jangan lagi berpikir hal yang macem-macem gitu, mikir apa yang macem-macem, termasuk mikir oh bacaannya tadi tuh di bagian awal begini, di bagian akhir begini. Kontemplasi itu kita betul-betul hening, betul-betul saat teduh. Jadi saat teduh itu bukan soal buku renungan atau lagu, tetapi hati dan pikiran kita yang betul-betul teduh. Hati dan pikiran kita yang nggak lagi gaduh mikir ini itu gitu. Jadi betul-betul teduh, nggak lagi gaduh tuh kan rame ya, nggak lagi gaduh mikir inilah itulah gitu ya. Sehingga kita dapat berserah penuh dan mendengarkan suara Tuhan tadi. Kembali lagi, sehingga komunikasinya bukan hanya satu arah. Karena dalam bersaat teduh ini kan tujuannya bukan cuma untuk kita bisa ngomong semua pergumulan kita sama Tuhan, tapi kita juga rindu untuk kita juga bisa dengarkan gitu ya, apa sih sebetulnya yang Tuhan juga mau sampaikan buat kita gitu. Nah, hari ini dengan kita berkontemplasi begitu, sehingga kita dapat berserah penuh dan mendengarkan pesan Tuhan buat kita. Hari ini mungkin Tuhan sedang ingin berkata kepada kita yang mungkin lagi pusing gitu ya, kita yang mungkin lagi galau gitu. Mungkin hari ini Tuhan sedang pengen ngomong, sedang pengen bilang bahwa ada damai sejahtera untuk kamu, untuk saya, untuk kita yang sedang galau segalau-galaunya. Nah, sampai di situ, sampai ke tahapan yang keempat tadi, langkah-langkah Lectio Divina selesai. Tapi sikap hati dan pikiran yang kontemplatif tadi, yang berserah kepada Tuhan, tetap kita bawa dalam setiap aktivitas hidup kita sehari-hari. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi meskipun tahapan-tahapannya selesai, tapi sikap hati dan pikiran yang kontemplatif, yang mau berserah kepada Tuhan. Tadi misalnya kan kita percaya bahwa ada damai sejahtera Tuhan buat kita. Percuma kalau setelah saat teduh, ternyata kita masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan kita sendiri. Kita berarti nggak mendengarkan bahwa Tuhan sudah bilang ada damai sejahtera Dia yang Dia hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kalau kita menjalani hidup dengan sikap hati dan pikiran yang berserah penuh pada Tuhan, berarti kita mendengarkan apa yang Tuhan juga katakan buat kita. Sampai di situ, apa yang kita pelajari tentang Lectio Divina. Jadi itu tadi salah satu metode atau cara bersaat teduh tanpa menggunakan buku panduan. Selamat mempraktekkannya. Kalau teman-teman merasa kesulitan, wajar. Karena memang tujuan utamanya bukan metode apa yang kita pakai, bukan cara yang mana gitu ya.
Melainkan tujuan utamanya kan kita mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita mau merasakan bagaimana sih jalan bareng dengan Tuhan. Kita boleh merasa ini gak cocok buat kita, tapi paling enggak kita ngerasa gak cocok ya setelah kita pernah mencobanya ya. Selamat berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.